Pemirsa, saya mendapatkan kiriman es gabus, es jadul, atau apa ya namanya ya, es kue. Bukan es spons ya. Saya bisa klaim bahwa ini rasanya manis karena saya membuktikan sendiri. Saya memakannya dan memang manis. Dan saya tidak bisa mengklaim bahwa ini menggunakan bahan berbahaya, atau ini menggunakan spons, atau ini menggunakan bahan tak layak konsumsi. Nggak bisa saya membuktikan hal itu, karena saya tidak punya fakta dan datanya. Nggak cukup hanya dengan meremas-remas es ini, atau bahkan membakarnya, nggak cukup. Apalagi sampai mengintimidasi, menuduh, dan memojokkan si penjual esnya. Nggak boleh begitu ya. Informasi berikutnya pemirsa, meskipun tanpa bukti uji lab, penjual es kue atau es gabus diduga disudutkan oleh aparat bahwa es tersebut tak layak konsumsi. Bos lu bikin bahan dari mana? Dari kue. Ada busanya nggak? Nggak ada, disiram. Jauhan nggak ini? Nggak, berapa lama bosmu bikin? Inilah video viral saat Babinsa dan polisi mendatangi seorang pedagang di kawasan Utan Panjang, Kemayoran, Jakarta. Pedagang ini sebelumnya dilaporkan karena dituding menjual es kue yang biasa dimakan anak-anak menggunakan bahan spon atau busa. Saat ditanya, tahukah dia bahwa es yang dijual berbahan busa? Penjual tersebut dengan tertatih menjawabnya, kalau saya tidak jualan, anak istri saya makan apa? Tuh sampai diremas seperti itu, keluar air, dan seolah dibuktikan di tempat bahwa itu terbuat dari spons. Tak berhenti dari pertanyaan itu, petugas juga meminta pria lanjut usia itu memakan sendiri es kue dagangannya setelah diremas oleh petugas. Dan dengan polosnya pria tersebut memakannya. Petugas kemudian membawa barang bukti es kue dagangan ke Polsek Kemayoran, pemirsa. Kalau agar, bahan agar ya hancur. Bos lu bikin bahan dari mana? Dari kue. Ada busanya nggak? Nggak ada, disiram. Jauhan nggak ini? Jelas ini dari busa nih, ya. Tahu kan kamu kok ini dari busa kan? Iya, tahu. Iya. Kenapa kamu jual? Pas saya berhenti, saya anak-anak ini saya makan apaan? Ya kamu gimana? Ini kalau dimakan sama anak kecil ini bikin penyakit. Kamu berarti kok pertanggungjawaban ke kantor polisi ya? Nah sekarang ada pelaku yang menyamarkan nih. Intinya ini nggak boleh dimakan. Karena tadi kita coba, kok rasanya beda, bukan kue. Ternyata nih bahannya dari spon. Spon dikasih sirup-sirup. Menggunakan bahan baku spons, Sudrajat mengaku dianiaya oleh sejumlah orang sehingga mengalami cedera. Ia juga menderita kerugian material karena 150 bungkus dagangannya rusak, pemirsa. Ini dia beli es kue. Saya baga-baga sakit. Kata polisi, bang es kue bang. Di 4. Terus dibejek-bejek. Dibejek-bejek lempar ini kena saya. Es kuenya dibejek-bejek. Datang berapa orang Pak itu Pak? Kita 5 orang, ET-nya, RW-nya, lurahnya. Iya, jadi gampang ditonjok semua. Ditendang. Ditanya sama dia. Apa gimana nanyanya itu Pak? Ini dari mana? Saya bilang dari Along Depok. Kok esnya begini banget? Kayak kapas kan, kapas bedak. Ini bukan kapas bedak, es asli, es kue. 30 tahun. Udah 30 tahun. Itu biasanya bikin sendiri atau emang ada? Punya bosnya. Udah ada bosnya. Pabriknya di Depok. Bisa ditonjok, ditendang pakai sepatu bot. Ditendang, buk. dagangan Bapak? Iya, saya tambah mentah ditendang. Enggak, 3 hari belum jualan. Kenapa tuh? Kenapa tuh? Ini gara-gara kejadian hari Sabtu begini. Takutnya saya dikeroyokin sama Kemayoran. Setelah kejadian itu Bapak berarti langsung pulang? Pulang jam 3 subuh. Dapat duit enggak, dapat gocap doang. Mana saja? Ini sama ini nih mata. Kalau yang di bahu karena kena apa Pak? Sahabat pakai rotan itu, selang itu, cetot. Oh, itu di lokasi ya Pak? Iya, kaki saya begini nih. Tenang. Begini kaki saya. Nih. Sampai ketekuk gitu ya? Ditekuk. Tekstur es kue, es gabus ini kan memang seperti spons ya, tapi bukan berarti ini adalah yang buat bedakan, bukan spons gitu. Rasanya enak, masa dituduh berbahan berbahaya.
Dan ternyata pemirsa, tuduhan SKW pakai bahan spons tidak terbukti. Anggota Babin Kamtipmas dan Babinsa sempat menggerebek penjual SKW di Kemayoran, akhirnya meminta maaf. Polisi mengklarifikasi dan sudah melakukan uji laboratorium. Es tersebut aman dikonsumsi. Mas dan Babinsa yang bertugas membuat video tentang penjual es spon di wilayah Kemayoran, menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat atas kegaduhan yang timbul akibat video yang sempat beredar luas di media sosial. Pertama, kami ingin menjelaskan bahwa tindakan awal kami merupakan bentuk respon cepat terhadap laporan masyarakat yang khawatir adanya dugaan makanan berbahaya beredar di lingkungan mereka. Sebagai tugas, tidak pernah kami berkewajiban hadir dan merespon setiap laporan demi menjaga keselamatan warga. Yang kedua, niat kami semata-mata untuk mengedukasi agar tidak ada konsumen yang dirugikan dan memastikan masyarakat merasa aman dalam membeli makanan di lingkungannya. Dalam situasi tersebut, kami hanya berusaha menjalankan tugas dengan cepat untuk mencegah potensi bahaya di kalangan masyarakat. Mungkin lebih baik diuji lab dulu, baru diberi kesimpulan ini berbahaya atau tidak ya dimakan. Dan setelah berita tentang es gabus SKW ini viral, Lurah bersama perwakilan Bupati Bogor serta Koramil Bojonggede mendatangi rumah penjual es gabus jadul bernama Sudrajat di Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kunjungan ini sebagai bentuk perhatian dan klarifikasi atas peristiwa yang terjadi. Anaknya aja Bu, Jadi sudah minta maaf ya pemirsa ya. Dan inilah kediaman Sudrajat, penjual es gabus yang viral sempat dituding berjualan menggunakan bahan baku spon. Di kediamannya Kampung Panjang, Bojonggede, Kabupaten Bogor, Sudrajat menerima kedatangan sejumlah tamu dari pihak kelurahan, Koramil Bojonggede dan perwakilan dari Bupati Bogor. Sempat dituduh menggunakan gabus bahan tak layak konsumsi, pakai spons lah, dan berbahayalah. Ternyata saat diteliti di laboratorium hasil uji makanan menyatakan es gabus itu tidak berbahaya, tidak mengandung bahan berbahaya. Pihak polisi, TNI yang hadir turut meminta maaf secara langsung. Anaknya aja Bu, Dari pasar dan istrinya warga tetangganya. Ya, in this ekonomi pemirsa, langkah baiknya kita tuh mendukung pedagang kecil, UMKM, kita sejahterakan demi kembali menggerakkan roda ekonomi. Sementara jika ada dugaan jajanan berbahaya, mari bersama-sama laporkan ke pihak berwenang seperti Badan POM, bukan main hakim sendiri. Apalagi dilakukan oleh aparat keamanan pemirsa. Dan kita ke informasi lain, kita tinggalkan dulu es gabus sebagai pelajaran kita. Nanti saya akan makan susulan nanti ya. Dan pemirsa, kasus Hogi Minaya, informasi berikutnya. Tersangka kecelakaan yang menewaskan 2 pelaku jambret telah diselesaikan lewat keadilan restoratif atau restoratif justice. Gelang pelacak atau GPS di kakinya sebagai tahanan kota dilepas oleh Kejaksaan Negeri Sleman. Gelang pelacak atau GPS yang dipasang di kaki Hogi Minaya sebagai tahanan kota sudah dilepas oleh Kejaksaan Negeri Sleman. GPS itu sebelumnya dipasang agar tersangka tidak bisa keluar dari Kabupaten Sleman, Bantul, dan Kota Yogyakarta. Hingga kini statusnya masih sebagai tersangka sambil menunggu proses perdamaian selesai. Hogi berharap proses perdamaian lewat restoratif justice segera rampung. Alhamdulillah sudah mulai harga kita mas, sudah namanya restorasi justice seperti ini. Mungkin kedepannya lebih lagi semua. Seperti diketahui, Hogi Minaya dijadikan tersangka oleh Satlantas Polresta Sleman karena mengakibatkan 2 orang penjambret istrinya meninggal dunia.